dengan Bu Ade dalam pelajaran IPAS. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang zat dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah Ananda mampu menjelaskan tentang perubahan zat dan sifat dari suatu zat. Yang kedua, Ananda mampu menganalisis perubahan zat yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya Ananda semua berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang dipelajari mudah dimengerti. Oke, langsung saja yuk kita simak materi pada hari ini. Marilah Ananda perhatikan alat apa saja di sekitar kita yang terbuat dari logam. Mungkin ada alat tulis Ananda yang terbuat dari logam, atau peralatan ibu memasak, ataupun peralatan ayah. Faktanya, banyak peralatan dari logam kita yang mengalami kerusakan akibat berkarat. Nah, bagaimana pandangan Ananda jika melihat alat-alat tersebut berkarat? Coba Ananda perhatikan ilustrasi berikut ini. Gambar pertama mengilustrasikan sebagian anjungan lepas pantai, dan gambar kedua adalah gambar knalpot motor yang berkarat. Lihatlah bahwa kerusakan besi pada anjungan berkarat dimulai dari besi bagian bawah atau kontak dengan air. Sedangkan pada motor bagian knalpot akan mengalami perkaratan terlebih dahulu dibandingkan bagian lainnya. Atau, pernahkah Ananda memperhatikan bahwa keran air yang dipasang ayah di luar rumah cenderung lebih cepat berkarat dibandingkan keran air di dalam kamar mandi kita? Ananda pasti tahu bahwa keran di luar rumah mendapatkan pengaruh lingkungan yang lebih banyak dibandingkan yang berada di dalam rumah. Salah satunya adalah pengaruh air hujan yang relatif bersifat asam, karena pengaruh polusi udara. Dari beberapa kasus di atas, bagaimana Ananda menjelaskan proses perkaratan tersebut bisa terjadi? Nah, untuk mengetahui jawaban dari kasus tersebut, silakan Ananda pelajari materi berikut ini ya. Mari melakukan eksperimen. Ananda silakan siapkan 3 botol yang telah diisi dengan air. 3 botol ini kita beri tanda botol pertama, botol kedua, dan botol ketiga. Masing-masing dari ketiga botol ini mendapatkan perlakuan yang berbeda. Air yang berada di botol pertama dimasukkan ke dalam lemari es atau kulkas. Kemudian, air yang berada di botol kedua dimasukkan ke dalam wadah lalu dipanaskan. Dan air yang berada di botol ketiga dipindahkan ke dalam wadah dan diletakkan di atas meja. Lihatlah perubahan apa yang terjadi. Air yang berada pada botol pertama dimasukkan ke dalam lemari es, maka air akan berubah wujud menjadi es batu. Air yang dipanaskan, maka air akan menguap menjadi gas. Air yang diletakkan di atas meja, maka tidak terjadi perubahan apapun. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan di atas? Dari eksperimen di atas, kita dapat menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa wujud zat itu ada 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kesimpulan kedua yaitu terjadi perubahan wujud zat. Menurut Ananda, perubahan zat yang terjadi apakah mengubah komposisi air? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mempelajari mengenai perubahan materi. Nah, sebelum kita mempelajari tentang perubahan materi, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi itu mempunyai sifat. Ada 2 sifat-sifat materi, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati, diukur, atau dirasakan oleh panca indera tanpa mengubah zat-zat yang menyusun materi tersebut. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi atau mengalami perubahan tertentu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perubahan materi. Perubahan materi ada 2, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Sebelum kita dapat membedakan kedua perubahan ini, ada baiknya Ananda perhatikan dulu ilustrasi di gambar.
Ilustrasi pertama adalah sebuah apel yang telah dibuka dan didiamkan beberapa saat, maka apel tersebut berubah warna menjadi coklat. Yang kedua adalah es batu yang kita biarkan beberapa saat, maka es batu tersebut akan mencair. Bisakah Ananda membedakan apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia? Nah, perubahan fisika adalah perubahan bentuk pada suatu zat atau benda yang dapat dilihat serta diamati dari bagian luar atau fisiknya. Sedangkan perubahan kimia adalah bentuk perubahan pada suatu zat atau bentuk yang menghasilkan sebuah zat baru. Sifat yang dimiliki oleh perubahan kimia bersifat irreversibel, yang berarti dia tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk semula. Untuk perubahan fisika, itu kita bisa melihat dari perubahan wujud zat. Sementara, perubahan kimia adalah perubahan yang tidak dapat kembali lagi seperti semula. Nah, Ananda bisa melihat apa-apa saja perubahan fisika dan apa-apa saja perubahan kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, hari ini kita telah selesai membahas mengenai zat dan perubahannya. Semoga sesi pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.